kendala bagi kita adalah mungkin tidak serta-merta anak didik kita itu semuanya bareng mengikuti kegiatan kita. Ya itu kendalanya, kondisi kita tidak sama. Jadi kita juga tidak bisa menerapkan seperti halnya bertatap muka. Jadi sekarang kita ngasih materi, kasih penilaian, sudah tutup, sudah gitu. Jadi ke kita juga sebagai guru makin banyak menuntut waktunya secara daring. Terus kalau misalnya respon dari orang tua dalam pembelajaran daring bagaimana? Respon orang tua sebenarnya 50-50 kalau saya itu ya, setengahnya misal mendukung secara secara materinya, secara itunya mendukung. Beliau menginginkan daring, lebih baik daring daripada tatap muka kalau kondisi seperti ini. Tapi kebanyakan kalau di sini ya kan karena kita berada di lingkungan, kita ada di perkampungan, kebanyakan orang tua terkendala yaitu tadi, jadi mereka lebih menginginkan bertatap muka langsung. Selain menggunakan WhatsApp ada menggunakan Zoom-nya, Bu? Oh ya, kita usahakan seminggu sekali kita menggunakan Zoom. Itu untuk selain kita memperkenalkan diri kepada anak-anak secara langsung biar anak-anak tidak terlalu blank, juga kita memperkenalkan media kepada orang tua. Jadi kita selain mengajarkan anak, mengajarkan juga kepada orang tua. Menurut Ibu, apa itu pembelajaran daring? Menurut saya pembelajaran daring itu pembelajaran yang kita lakukan menggunakan media sosial atau dalam jaringan gitu. Jadi tidak ada tatap muka, kita menggunakan metode-metode seperti aplikasi yang sudah disediakan, seperti fasilitas-fasilitas yang ada lah, seperti itu. Terus Kadang kan ada orang tua yang mungkin tempat tinggalnya susah dijangkau sinyal, atau ada kendala, mungkin dia tidak punya handphone yang memadai untuk ikut kegiatan daring seperti itu. aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring? Kalau sekarang kita pakai WhatsApp, seminggu sekali kita coba untuk berinteraksi dengan anak via Zoom. Jadi supaya kita tidak hanya mengandalkan mendengarkan suara, melihat video, tapi kita juga bisa interaksi langsung kan. Bagaimana respon dari anak-anak mengenai pembelajaran Kalau daring? selama ini responnya baik, masih baik, mereka masih semangat, mungkin karena awal mereka belum bosan. Kadang kan kalau anak terus dikasih seperti itu mereka juga bosan gitu. Tapi selama 2 minggu ini, 3 minggu, 2 minggu ini masih alhamdulillah responnya masih bagus gitu, masih ada. Tantangan yang dialami dalam pembelajaran daring? Tantangan pasti ada, seperti mulai dari waktu. Mungkin kita kalau tatap muka kan bisa langsung menilai anak kan secara langsung, satu-satu pun langsung terlihat, tidak satu-satu pun gitu kan, kita langsung bisa melihat, oh dalam satu kegiatan kita bisa lihat anak. Kalau di rumah kan daring kita tidak tahu apakah si anak itu memang dia prosesnya dia sendiri atau mungkin dibantu dengan orang tua. Kadang kan orang tua ada yang ingin hasilnya bagus, padahal yang kita nilai itu prosesnya gitu kan. Kelemahannya mungkin seperti itu. Terus mulai di waktu penilaian, ke anak juga kita kurang eksplorasi. Mungkin itu sih yang menjadi tantangannya, kita harus lebih benar-benar mempersiapkannya tuh matang gitu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita tahu bahannya apa, yang mau disampaikan apa, sasarannya ke anak supaya dia bisa lebih tertarik gitu. Bagaimana caranya, ke orang tua bisa mempermudah bagaimana. Jadi harus berpikir ekstra. Di Madrasah Diniyah As-Salam tadi kan belajar hadir ke madrasah anak-anaknya. Apa pernah pembelajaran daring di madrasah? Pernah, itu dilakukan pada awal pandemi, yaitu pada bulan Maret 2020, masuk kembali pada bulan Juli 2020. Itu juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Terus waktu belajar daring di rumah, bagaimana sistemnya Pak anak-anak? Atau Ta'lim Ta'lum di Dunia Takmiliyah itu kami usahakan sama dengan tatap muka. Jadi kalau di
di sekolah atau di niat tetap ada mengaji, ada berhadapan dengan guru, tetap di rumah juga ada ngaji, menyetorkan video ke gurunya. Kemudian tugas juga kami kirimkan tiap hari lewat WA. Kemudian ada tugas-tugas yang harus diambil ke sekolah. Terus selama pembelajaran daring waktu itu, bagaimana respon dari orang tua maupun siswa? Mau tidak mau mereka yang menerima, tapi yang diharapkan bukan itu sebenarnya, tapi ya tetap belajar dengan tatap muka. Dengan sistem daring ya anak-anak tidak ada istilahnya giroh atau semangat. Karena aturan pemerintah harus daring di sekolah formal, itu juga mempengaruhi. Karena mungkin kalau chemistry belajar anak itu beda waktu anak-anak aktif tatap muka di sekolah sebelum ada pandemi ini. Itu mungkin suatu kendala, kesulitan, tapi bagi kami ini adalah ujian dari Allah, ya berikhtiar aja semampunya aja. Orang tua yang biasanya nggak membimbing mungkin menyita waktu mereka lah harus membimbing anak-anaknya berjam-jam, belum tugas sekolah juga, itu sih kendalanya. Di kami hikmahnya saja mungkin bagaimana sulitnya mendidik anak, bagaimana guru seorang berjuang mendidik anak yang itu banyaknya. Mungkin ini waktunya orang tua membimbing anak secara langsung supaya lebih dekat lagi dengan anak. Insya Allah semuanya juga ada hikmahnya. Apakah orang tua semuanya mengizinkan anak belajar di madrasah padahal ini kan masih masa pandemi, Pak? Dengan sistem ya protokol kesehatan, pakai masker, datang cuci tangan, langsung berwudu, disediakan juga hand sanitizer atau yang lainnya. Tapi kalau memang keadaan lingkungan tidak mungkin saya lakukan, itu yang penting kita preventif, berusaha, yakin sama Allah yang pasti nomor satu, kedua ikhtiar. Ini bisa memungkinkan anak datang ke sekolah atau tidak mengikuti pelajaran KBM. Bila mana tidak memungkinkan, janganlah. Itu ya kendalanya, kekhawatiran yang utama mah pasti. Tapi insya Allah di sini udah segalanya siap. Kalau sekarang tinggal tawakal kepada Allah aja. Teteh belajar di kelas Wusto ya Teh? Iya. Ya, jam berapa tuh mulainya kalau kelas Wusto? Kelas Wusto itu dimulainya dari jam 5:30 sampai jam 8. Kelas SMP ke atas. Dari SMP kelas 7 Ya, 7 sampai SMA. SMA juga sempat di madrasah sempat ada pembelajaran daring waktu pandemi. Kira-kira ada bedanya nggak pembelajaran daring waktu pandemi di madrasah dengan sekarang kan sudah bisa ke madrasah tuh? Ada bedanya nggak? Beda banget karena di situ kalau tatap muka kita bisa bertemu secara langsung lalu menjelaskan apa materi hari ini, tapi kalau daring susah juga buat menyampaikan materi secara lengkap. Waktu daring itu materi disampaikan lewat WA. Lewat WA Itu setiap hari. karena kan kita juga ngaji misalnya mulai jam 5:30. Nah di WA juga kita mulai jam 5:30, jadi harus tetap komitmen jam 5:30 sampai jam 8 tetap harus seperti itu. Jadi, Kendala-kendala sama kesulitan-kesulitannya waktu belajar daring apa saja? misalnya kita belajar Al-Quran nggak tahu mana yang salah, nggak tahu mana yang benar. Tapi kan kalau di madrasah di sini kalau tatap muka langsung kita bisa tahu mana kita dibenerin sama guru kita atau enggak, mana yang salah mana yang enggak. Dari daring di sekolah dengan daring di madrasah pernah nggak terbentur waktunya ataupun terbentur pengerjaan tugasnya? Rata-rata dari kita pasti pernah ya, tapi kalau buat madrasah kita kerjainnya di waktu madrasah. Sekarang kan sudah belajar tatap muka, sudah belajar di madrasah seperti biasa, walaupun dengan protokol kesehatan ya, anak-anak yang menggunakan masker juga. Masih ada kendala nggak, masih ada kesulitan nggak, walaupun belajar ke madrasah tapi kan ini masa pandemi, masih ada kesulitannya. Masih ada sih, soalnya kan masih ada rasa takut, orang tua masih takut kayak misalnya jangan dulu kayak gitu, masih takut ada yang kena gitu. Tapi kan kita di sini udah berusaha semaksimal mungkin jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau masih menjalankan prokes, orang tua mengizinkan. Ke teman-teman suka saling mengingatkan jangan lupa gitu, pakai maskernya. Sering, cuman kadang kan emang belum jadi kebiasaan, emang susah kalau dibiasain, kalau nggak dibiasain. Tapi terus-terusan saling Iya, mengingatkan. sering. والتي